Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Warsono, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan dengan rasio solvabilitas. Baik, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau analisis keuangan mengacu pada proses menganalisis kelayakan, stabilitas, dan profitabilitas organisasi untuk bisnis atau proyek. 5 rasio yang umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama, rasio profitabilitas, yang kedua, rasio likuiditas, yang ketiga, rasio aktivitas, yang keempat, rasio solvabilitas, yang kelima, rasio valuasi atau harga pasar. Next. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio utang atau leverage adalah rasio yang dipakai untuk mengetahui sebesar apakah aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Atau dengan kata lain, rasio ini dihitung untuk memperlihatkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan disokong dengan utang. Artinya begini, berapa besar biaya utang yang ditanggung oleh suatu emiten dibanding dengan aktiva yang dimiliki. Dan juga seandainya suatu perusahaan tidak mempunyai leverage atau nilai rasio solvabilitasnya adalah 0, maka perusahaan dapat dikatakan beroperasi dengan hanya mengandalkan modal sendiri tanpa terbebani hutang. Tapi sekalipun demikian, tidak punya utang sama sekali juga tidak bisa dikatakan baik sepenuhnya, sebab utang juga merupakan salah satu cara meningkatkan laba yang sebesar-besarnya oleh perusahaan. Next. Berikut adalah definisi mengenai leverage atau solvabilitas menurut para ahli di bidangnya. Di antaranya saya mengambil menurut Mamdu M. Hanafi dan Abdul Halim 2012-75 menjelaskan makna leverage sebagai berikut. Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Next. Selanjutnya, jenis-jenis rasio leverage atau solvabilitas. Yang pertama, rasio total hutang terhadap total aset atau total debt to total asset ratio atau disingkat DAR. Mamdu M. Hanafi dan Abdul Halim menjelaskan definisi total debt to total asset ratio sebagai rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang yang dimiliki dengan total aktiva perusahaan. Beliau merumuskan rasio itu sebagai DAR sama dengan total hutang dibagi total aset. Dapat juga dikatakan bahwa rasio ini untuk menilai jumlah aktiva perusahaan yang bercampur dengan hutang. Selanjutnya, yang kedua untuk rasio hutang terhadap ekuitas, total debt to equity ratio, atau juga disingkat dengan DIR. Masih berdasarkan definisi pakar yang sama, yaitu Mamdu M. Hanafi. Beliau menjelaskan pengertian debt to equity ratio adalah sebagai rasio untuk membandingkan antara hutang dengan ekuitas emiten. Adapun rumusnya DIR sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Oleh beliau juga disebutkan bahwa rasio ini menyatakan bahwa semakin tinggi angka yang ditampilkan, maka berarti modal sendiri yang disertakan dalam perusahaan semakin sedikit dibanding dengan kewajibannya. Lanjut untuk yang ketiga, rasio EBIT terhadap bunga, time interest earned ratio atau disingkat T. Menurut Mamdu lagi, time interest earned ratio atau yang disingkat dengan T adalah rasio yang menilai kemampuan suatu perusahaan dalam membayar hutang dari laba sebelum bunga pajak yang dimiliki. Secara tegas, rasio ini khusus untuk menghitung besaran laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia atau yang sering disebut dengan EBIT. Untuk membayar beban bunga, adapun formula dari rasio T adalah T sama dengan EBIT dibagi dengan bunga. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem keuangan syariah, maka interest diganti dengan margin. Next, selanjutnya untuk yang keempat, rasio EBIT dan biaya sewa terhadap bunga, fixed
Charger Corporate atau disingkat FCC. Mamdu M. Hanafi dan Abdul Halim juga menerangkan mengenai definisi dari Fixed Charger Corporate ini, yaitu rasio yang menghitung kemampuan suatu perusahaan dalam membayar beban tetap total yang dimiliki, termasuk biaya sewanya. Adapun secara matematis atau rumusnya yaitu FCC sama dengan EBIT ditambah bunga sewa dibagi bunga sewa tambah biaya sewa. Sederhananya begini, dengan menghitung rasio ini maka seorang trader saham ataupun analisis akan tahu seberapa baiknya pendapatan suatu emiten dalam membayar beban fix chargernya atau bunga ditambah dengan biaya sewa. Next, yang kelima, rasio ekuitas terhadap total aset. Equity to total asset ratio, IR. Equity to total asset ratio adalah merupakan indikator finansial yang menilai keterikatan pemilik usaha atas kelangsungan usahanya. Karena perbandingan ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar pemilik usaha dirugikan jika bisnisnya mengalami kebangkrutan. Maka rasio ini juga dimasukkan dalam analisis rasio solvabilitas atau leverage. Jadi sederhananya rasio ini dipakai untuk tahu berapa banyak modal sendiri yang tergabung dalam seluruh aktiva perusahaan. Jika ternyata nilai rasio usahanya dibanding jika nilai rasio IR ini rendah, maka simpelnya bisa kita katakan kalau sang pemilik tidak memiliki peranan yang dominan pada usahanya, terutama dalam hal aset usahanya. Dari sini bisa kita nilai kalau keseriusan, profesionalisme, dan lainnya bisa sangat dipengaruhi oleh porsi modal yang besar terhadap aset. Rumusnya yaitu IR sama dengan total ekuitas dibagi total aset. Next, nah untuk manfaatnya sendiri, untuk rasio solvabilitas menurut Kasmir, satu, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang bersifat tetap seperti angsuran, pinjaman, termasuk bunga. Yang kedua, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak kreditor. Yang ketiga, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai atau mengukur seberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang keenam, untuk mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khusus aktiva tetap dengan modal. Yang ketujuh, untuk mengetahui berapa jumlah dana pinjaman yang segera akan jatuh tempo. Kita masuk ke sektor industri jasa. Masuk ke subsektor konstruksi bangunan. Di sini ada 17 perusahaan bergerak di bidang konstruksi bangunan. Di antaranya adalah yang pertama PT Aset Indonesia Tbk, yang kedua PT Adikarya Persero Tbk, yang ketiga PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk, keempat PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk, yang kelima PT Indonesia Fondasi Rakyat Tbk, yang keenam PT Mitra Pemuda Tbk, yang ketujuh PT Nusa Raya Cipta Tbk, yang kedelapan PT Paramita Bangun Sarana Tbk, yang kesembilan PT Pelita Samudra Shipping Tbk, yang ke-10 PT Pembangunan Perumahan Tbk, yang ke-11 PT Surya Semesta Internusa Tbk, ke-12 PT Totalindo Eka Persada Tbk, 13 PT Wijaya Karya Persero Tbk, 14 PT Superkren Mitra Utama Tbk, 15 PT Total Bangun Persada Tbk, ke-16 PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk, yang ke-17 PT Waskita Karya Persero Tbk. Itu adalah 7 perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan. Next, selanjutnya kita masuk dalam hasil analisis laporan keuangan dari tahun 2016 sampai 2018 untuk subsektor konstruksi bangunan. Di sini ada tabel, yaitu untuk nomor, nama PT, kode, tahun, total hutang, total aktiva, equity modal, dengan rasio. Saya di sini hanya menampilkan 3 rasio. Mungkin untuk lengkapnya nanti saya akan kirimkan file Excel untuk lebih jelasnya biar teman-teman bisa lebih lihat.
Di sana di Excel itu saya menampilkan 5 rasio. Sedangkan untuk presentasi ini saya hanya menampilkan 3 rasio, yaitu total debt to total asset ratio, total debt to equity ratio, dan terakhir equity to total asset ratio. Di sini yang pertama bisa kita lihat nomor 1, PT Aset Indonesia Tbk. Kita lihat di tahun 2018. Dari segi total hutang, dia mengalami peningkatan. Dan untuk total aktiva, dia juga mengalami peningkatan. Tapi untuk equity atau modal, PT Aset Indonesia mengalami penurunan, sehingga rasio untuk total debt to total asset ratio di tahun 2018 sebesar 0,8403, dan untuk total debt to equity ratio sebesar 5,263, dan untuk equity to total asset ratio sebesar 0,160. Dan untuk yang nomor 2, PT Adhikare Persero di tahun 2018 dari total hutang, yaitu mengalami peningkatan. Dari total aktiva mengalami peningkatan juga, sedangkan dari segi modal atau equity itu mengalami peningkatan. Sehingga untuk rasio total debt to total asset 2018 sebesar 0,7913. Dan untuk total debt to equity ratio sebesar 3,792. Dan untuk equity to total asset ratio sebesar 0,209. Lanjut di nomor ketiga, yaitu PT Cahaya Sakti Investindo Sukses. Di tahun 2018 dari total hutang itu dia mengalami peningkatan. Sedangkan untuk total aktiva juga mengalami peningkatan. Namun dari segi equity atau modal dia mengalami penurunan nilai. Sehingga dari rasio 2018 total debt to total asset dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses sebesar 0,4669. Sedangkan untuk total debt to equity ratio sebesar 0,876. Dan untuk equity untuk equity to total asset ratio sebesar 0,533. Next, selanjutnya nomor 4, PT Nusa Konstruksi Engineering di 2018 dari total hutang mengalami peningkatan. Dari total aktiva mengalami penurunan di 2018. Dan equity atau modal juga mengalami penurunan di 2018. Untuk rasionya sendiri, total debt to total asset ratio sebesar 0,6155. Dan total debt to equity ratio sebesar 1,601, dan untuk equity to total asset ratio sebesar 0,385. Lanjut ke nomor 5, yaitu PT Indonesia Fondasi Raya. Di tahun 2018 total hutang mengalami penurunan, total aktiva juga mengalami penurunan. Untuk equity atau modal juga mengalami penurunan. Jadi rasio total debt to total asset rasio sebesar 0,1847. Total debt to equity ratio sebesar 0,227, dan untuk equity to total asset ratio sebesar 0,815. Mungkin hanya 5 PT saja yang bisa saya uraikan karena di sini ada 13, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin saya hanya menjelaskan 5 PT aja. Selanjutnya, dari analisis laporan keuangan, saya simpulkan untuk 3 perusahaan yang mengalami tren positif di 2018. Yang pertama, PT Indonesia Fondasi Raya Tbk. Yang kedua, PT Paramita Bangun Sarana Tbk. Yang ketiga, PT Pelita Samudra Shipping Tbk. Kenapa saya menilai 3 perusahaan ini mengalami tren positif? Karena saya melihat dari equity to total asset ratio dari 3 perusahaan ini lebih tinggi, sehingga perusahaan ini memiliki peran atau yang sangat dominan terhadap perusahaan. Sedangkan untuk 3 perusahaan yang mengalami tren negatif di tahun 2018, yaitu PT Aset Indonesia Tbk, PT Adhikarya Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk. 3 perusahaan ini
menurut saya mengalami tren yang negatif. Karena apa? Karena equity to total asset ratio lebih rendah sehingga perusahaan tidak memiliki peran yang sangat dominan. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari analisis laporan keuangan sektor konstruksi bangunan. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberi tambahan atau masukan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti saya akan kirimkan file Excel untuk analisis laporan keuangan. Di situ saya akan menampilkan 5 rasio. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Mungkin lanjut ke kelompok teman saya, yaitu dengan Putri Ramadinia. Saya dengan Putri, saya persilakan untuk melanjutkan presentasi dari analisis laporan keuangan dengan rasio solvabilitas. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini saya menampilkan file Excel dengan analisis laporan keuangan solvabilitas. Di sini ada nomor, nama PT, kode, tahun, total utang, total aktiva, equity atau modal, laba sebelum pajak penghasilan atau biasa disebut EBIT, beban biaya atau bunga, biaya sewa. Dan di sini ada 5 rasio yang saya tampilkan, yaitu total debt to total asset ratio, total debt to equity ratio, time interest earned ratio, fixed charge coverage, equity to total asset ratio. Dan tren atau kategori dan kesimpulan yang saya buat menurut analisis saya. Nah, di sini berupa ada 13 perusahaan dan di sini juga ada kesimpulan 3 perusahaan yang mengalami tren positif di tahun 2018 dan juga alasannya kenapa, dan 3 perusahaan yang mengalami tren negatif di tahun 2018. Nanti file ini akan saya share di Excel biar teman-teman melihat lebih jelas. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.